Bismillahirrahmanirrahim. 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 Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu. Saya sedih. Gus, saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba ya cek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Rhoma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Rhoma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Rhoma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Rhoma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Rhoma Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Rhoma Irama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Rhoma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa itu menghidupi berapa? Ayo, aman coba itu. Oh, ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Rhoma Irama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Rhoma Irama, apalagi di Madura. Oh, itu tambah paling laris itu lagu Rhoma Irama. Jadi ini konsep hidup bersama. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang terbanyak itu termasuk Rhoma Irama. Makanya jangan main-main zaman, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Rhoma Irama. Rhoma Irama sudah setiap hari kasih makan orang. Coba ke terminal-terminal pasti ada nyanyi lagu gelandangan. Lagunya Rhoma Irama. Dia bisa dapat hidup, bisa kasih makan anaknya, dia bisa masih makan keluarganya. Itu di hadapan Allah, mau pikir nggak ada pahalanya? Ada itu pahalanya. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Tuh, ini penting dipahami. Jadi jangan kemudian dikit-dikit kita marah-marah karena apa? Karena berbeda. Agama ini nggak bisa dipisah. Nah, itulah makanya meletakkan dasar untuk memahami kenapa kiai itu tasammu, tawassut, tawazzun. Itu. Setelah ini selesai semua, baru manusia dipanggil oleh Allah. Nah, terserah sampean ketika dipanggil mau milih paket apa kan terserah. Ada paket lumrah. Manusia mau ngambil paket lumrah, ada. Paket apa? Ya paket mati biasa aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti ditunggu, gak ditunggu juga datang. Makanya karena nggak tahu kapan datangnya, berbuat baiklah. Jangan sampai berbuat jahat pas mati itu datang. Jangan lagi main kartu mati itu datang. Nah, itu mati yang paketan nggak usah dipikir, itu sudah. Karena malaikat kalau mencari model begitu tinggal di Sherlock gitu aja selesai. Nah, ada mati itu paket kedua, paket istimewa itu, paket mati syahid. Nah, itu mati perang melawan orang kafir. Tapi konsep ro'iyah menutup kemungkinan untuk berperang sama orang kafir. Makanya susah. Sekarang itu bukan matiin orang kafir, cari orang kafirnya yang susah. Di Indonesia mana ada orang kafirnya kalau sudah seperti itu konsepnya? Yang melawan karena anti-Islam. Gak ada rukun bersama kok. Dhimmi semua. Makanya karena kadang saking kepinginnya mati syahid, mencari orang kafir susah, akhirnya tetangganya dikafirkan. Akik kafir, pondok akik kliwon kafir. Mudah sekali mengkafirkan orang, mendajalkan orang. Ini di sekitar Pirot itu dajjal. Kamu ini ngapain?
Kok berbeda paham aja kok orang dibilang dajjal. Jangan. Kita ini la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Hanya khawarij yang suka mengkafirkan orang. Nada. Itu Indonesia, jadi negeri ro'iyah ini nggak mudah mencari orang kafir. Makanya sudah akhirnya tetangganya dikafirkan. Nah itu susah. Nah maka ketika itu susah, cari paket keempat, paket ketiga, mati VVIP. Jadi ada mati itu VVIP, mati undangan. Jadi undangan memang diundang sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu VVIP, undangan jiwa yang tenang lah. Maka kita ini belajar menjadi orang tenang aja susah. Nggak nikah nggak tenang, nikah nggak tenang, nggak punya anak nggak tenang, punya anak juga nggak tenang, nggak punya duit nggak tenang, punya duit juga nggak tenang, duduk ini nggak tenang, yang geringgingan, yang apa kan tenang itu susah. Bahasanya gampang, jiwa-jiwa yang tenang. Tapi kita ini kan nggak tenang. Di rumah pengen ngaji, begitu ngaji pengen pulang. Bahkan sampai sholat aja kita itu nggak tenang. Allahu Akbar. Tapi begitu matanya melek, nggak tenang. Tengok sana, tengok sini. Allahu Akbar. Ada ting ting ting, bakso, nggak tenang. Sampai kita sujud aja masih ingat utang. Jadi sholat pun sudah ini wajah itu wajah kita nggak tenang. Karena tenang itu nggak mudah. Nah agar orang menjadi tenang itulah makanya pondok-pondok pesantren, para kiai belajar menenangkan orang. Itu contoh, ini air ya. Kita kasih contoh biar gampang. Pakai sampel. Ini di dalam botol ini ada air. Air ini tenang kalau gelasnya tenang. Tapi kalau gelasnya ini gerak-gerak, airnya juga nggak tenang. Akhirnya tumpah. Manusia itu sama. Yang tenang itu manusia yang di dalam jasad. Makanya tenang tidaknya manusia tergantung jasadnya ini tenang apa tidak. Makanya manusia itu di dalam dirinya ini nggak tenang. Maka biar tenang, latihan jasadnya ditenangkan. Dengan cara apa? Dengan cara duduk, dengan cara bersila. Untuk apa? Menyebut asma Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya kiai-kiai mengajari zikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Ini pelajaran tenang. Duduk dengan gini tenang berzikir. Kepalanya karena nggak bisa menyebut diajari gedek. Tangan karena nggak bisa menyebut diajari pegang tasbih. Bokong karena nggak bisa menyebut diajari duduk. Lutut nggak bisa menyebut diajari bersila. Untuk apa? Agar tenang. Nanti lama-lama tenang. Pertama paling ya Allah, 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 nggak tenang. Ya Allah, ya Allah, alah lama sekali gitu. Pasti nggak tenang. Tapi nanti lama-lama tenang. Nah kalau sudah tenang semua akan apa? Menyebut Allah. Makanya orang-orang itu kalau sudah tenang, irji'i ila rabbiki, sebelum kembali benar-benar kepada Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Makanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu ya Allah, cocok masya Allah. Tangan memegang panas subhanallah. Akhirnya apa? Ruhani ini semua yang direkam adalah Allah, karena sifat hidup manusia dikembalikan kepada memori rekamannya, dan memori rekaman akan merekam Allah. Pecak telek masya Allah. Dengar suami ngorok, alhamdulillah, tanpa tak tengok aku masih ngerti suamiku masih hidup. Bahkan orang kalau sudah semua dikembalikan kepada Allah enak. Lihat ayam naik masjid terus mencret jerot, alhamdulillah. Santri alhamid bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Ini kembali. Makanya konsepnya adalah kembalikan semua kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Kalau kamu belum kembali ke sana, latihan semua kembalikan kepada Allah. Maka kau akan diridhoi oleh Allah. Tenang kita, ridho kepada Allah, diridhoi Allah. Itulah kalau sudah seperti itu enak. Mari kita berkumpul, pengen menjadi rombongan fadkhuli fi ibadi. Maka sebelum dikembalikan kepada rombongan, kita pengen menjadi
rombongan, maka kita mendekat, ada khol, ada kiai, kita berusaha mendekat sebelum dikumpulkan benar. Kita di dunia sudah pengen berkumpul bersama, pengen masuk rombongan fathuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang radiyatan mardiyah. Makanya kita ini diajari oleh para ulama bikin khol, bikin majelis, bikin pengajian, agar ada keinginan kita di dalam hati untuk berkumpul sebelum nanti dikumpulkan di akhirat. Modalnya apa? Ingin kumpul di dunia. Makanya kiai khol dikumpulin biar kita punya tempat untuk berkumpul. Ada mulutan, kita datang pengen menjadi bagian dari kumpulan-kumpulan orang-orang yang disebut radiyatan mardiyah. Makanya kalau ada khol kayak gini datang, kita nitip di sini, punya nenek jarang sholat, Mbak Gus Lukman, saya punya nenek jarang sholat, tapi saya pengen nenek saya ini juga menjadi rombongan, maka saya nitip ya 10.000 di Al-Hamid untuk nanti ikut rombongan kholnya Kiai Hamid. Makanya kalau di kampung-kampung ada khol, biasanya santri-santri bawain rakitan ayam 1, telur 1, ada yang bawa kambing, ada yang bawa apa. Itu bagian dari apa? Ingin menjadi rombongan. Loh, itu kesadaran fathuli fi ibadi. Ayo masuk dalam rombongan hamba Allah. Sebelum masuk betulan di sana, di sini latihan masuk pengen jadi rombongan. Lagi wadkhuli jannati, lagi menjadi baru masuk surga. Nah, itu penting untuk dipahami. Karena manusia pada dasarnya kembali. Nah, terserah panjenengan mau ngambil paket A, ditunggu gak ditunggu ya datang. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, karena akan diambil kembali kepada Allah. Raga kita gak akan bisa melewati black hole. Makanya kita shoot ke sana, gak mungkin, maka kita dilepas. Atau cara kedua, mati syahid, susah mencari orang kafir. Yang paling mungkin adalah apa? Belajar menjadi orang-orang dengan jiwa yang tenang. Makanya kiai-kiai bikin toreko, bikin majelis dzikir untuk apa? Membelajarkan kita agar kita tenang, hidup di dunia sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, itu penting. Makanya di Al-Hamid ini ada Gus dzikir tanggal berapa. Itu untuk apa? Ngajari bokong biar tenang, ngajari dengkul biar tenang, ngajari mata biar tenang. Dulu ada namanya dzikrul Bilin, itu untuk mengajarkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar tangan tenang, agar kuping tenang. Nah, kalau nggak dilatih gitu, nggak tenang kita. Lihat apa saja nggak tenang, lihat perbedaan nggak tenang. Agama malah bikin kita tidak tenang. Lihat orang berbeda dikit kita marah. Oh, itu orang sholawatan ngapain itu? Itu orang dzikir gedek-gedek itu ngapain? Oh, itu orang pujian ngapain? Oh, ini yang buat kita nggak tenang. Itu sebenarnya bagian dari ketidaktenangan untuk kembali kepada Allah. Nah, itu loh, makanya khol kayak gini menjadi penting. Untuk apa? Agar kita bisa melibatkan diri, paling tidak ikut pengen menjadi rombongan. Loh, itu hakikat dari khol. Selain apa? Selain mengirimkan doa kepada sohibul khol. Untuk apa? Ya, kembali kepada Allah. Jadi yang di sana didoakan, yang sini berlatih untuk apa? Berlatih untuk pulang. Latihan mulai. Sebelum mulai betulan, sebelum pulang betulan, kita latihan. Semua dikembalikan kepada Allah. Jedot masya Allah, becak telek masya Allah. Dan itu direkam oleh ruhani, nanti di print out di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Loh, ini baru muqaddimah ya. Lah, ini baru muqaddimah, belum mulai ngaji khol. Ini baru menjelaskan manusia dan problem sosialnya dan kemungkinan untuk apa? Menjemput ajal pada Allah. Ini urung mulai ngaji, tapi wis jam piro iki? Jam 11. Lah, itu makanya kiai-kiai itu tenang. Karena punya mekanisme semua. Mencari kalau ada di tempat lain nggak ketemu mekanisme menjadi manusia diantarkan pun nggak ada. Orang belum lahir sudah didoakan, orang begitu lahir didoakan, diriadoi, dia apa, yang lain bilang bid'ah, bilang apa. Ini ngurus manusia, berbeda dengan ngurus yang lain. Ngurus ini gampang, ngurus itu gampang, tapi ngurus manusia sulitnya luar biasa. Karena manusia ini pulang. Nah, pulang itu membawa bekal diambil dari sini. Ad-dunya mazra'atul
khiro, maka terserah sampean mau ngambil paketan berapa terserah. Sangunya apa terserah. Mau sangu sholat, monggo. Paket hemat ya monggo, setahun sekali lebaran monggo. Mau paket Quran komplit 30 juz ya grosir. Kalau mau eceran ya Yasin. Kalau ngecer lagi kulhu. Paketannya ada, paket Yasinan, paket tahlilan. Apa mau paket per ayat, silahkan. Kalau putus cinta paketannya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau istri cewek paketannya sumbu bukmun umyum baum lah. Aduh, terserah, yang penting punya bekal, karena kembali nanti harus ada bekal kepada Allah. Nah itu penting dipahami sebagai konsep dasar menjadi manusia. Makanya manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk kehidupan yang lain. Mosok kalah sampean. Yang lain investasinya jangka panjang, bikin pesawat, bikin konsep. Kita ini kadang paketannya itu paket instan. Kita nggak punya produk apapun kaum muslimin ini. Ini produknya bukan orang Islam yang buat. Gitu. Itu tadi. Yang jelas ketika mati masih mendapatkan paketan investasi ya Rumah Irama tadi itu. Lagunya itu masih menghidupi banyak orang. Lah kita apakah kemudian akan pulang tanpa paketan? Ya monggo. Ini investasi banyak. Yang bikin ondel-ondel di Jakarta sampai sekarang ondel-ondel masih bisa menghidupi banyak orang. Dia masih mendapatkan bagian. Yang bikin roti buaya, orangnya sudah meninggal, tapi roti buayanya masih menghidupi banyak orang. Ayo. Yang bikin apa itu? Jengkol itu. Yang bikin sambal jengkol itu. Rendang jengkol. Orangnya sudah meninggal, tapi rendang jengkolnya masih bisa menghidupi warung Padang dan orang Jakarta. Kita ini kadang tidak pernah berpikir untuk punya investasi jangka panjang. Yang bikin lontong opor itu sampai sekarang masih menikmati, karena lontong opor masih bisa menghidupi banyak orang. Coba ayo kita mulai ngitung apa investasi kita untuk setelah kita meninggal. Nggak ada selain investasi jangka pendek. Ayo. Yang punya apa makanan Betawi itu yang paling khas itu apa? Jengkol. Itu yang bikin rendang jengkol itu orangnya sudah meninggal. Yang bikin onde-onde orangnya sudah meninggal, tapi onde-onde masih bisa menghidupi banyak. Nasi uduk. Yang bikin nasi uduk itu pertama kali sudah meninggal, tapi nasi uduk masih bisa menghidupi banyak orang. Lu mati yang bermanfaat itu yang seperti itu. Bukan mati yang ribut urusan hal-hal yang selesai di sini. Kita nggak pernah punya investasi jangka panjang. Yang bikin cangkul itu masih sampai sekarang masih mendapatkan pahala selagi cangkul masih dipakai orang. Yang bikin model rumah itu, yang pertama kali ngajarkan minum air kelapa, sampai sekarang masih dapat pahala ketika air kelapa masih menghidupi banyak orang. Yang bikin teh, yang bikin apa, ini kita nggak pernah mikirin itu. Kita semuanya mikir investasi instan. Begitu selesai ya sudah. Paling investasi terbesarnya anak. Tapi kadang kita anak juga nggak dipikir. Anaknya sebatas lewat di pendidikan juga enggak. Kadang ya udah sejadi-jadinya. Nah ini kadang kita ini jarang yang meninggal dengan mikirin investasi jangka panjang. Semua mikirin investasi jangka pendek, instan. Mbah Kiai Jazuli meninggal, tapi investasinya pondok pesantren, santri masih di mana? Kiai Hamid itu meninggal, investasi Al Hamid punya murid di mana? Ini menikmati betul. Di sana sambil ketawa-ketawa aja gitu kan. Santrinya sholat, diajarkan lagi, pahala nggak pernah berhenti. Tapi kita lebih suka kepada investasi jangka pendek. Seperti burung yang makan habis itu cari makan lagi. Nggak pernah coba bikin investasi jangka panjang. Untuk apa? Investasi akhirat. Paling yang dipikirin bikin masjid, mushaf Quran, yang lain. Coba kita pikir-pikir yang lain. Di dunia ini banyak sekali kita bisa melakukan investasi jangka panjang. Yang paling sederhana sekarang yang masih bisa kita nikmati, investasi akhirat kita itu apa? Mendoakan orang mati. Itu investasi kita yang nggak pernah kita sadari. Begitu wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin al ahya'i minhum wal amwat al-fatihah. Itulah kita investasi yang paling nggak pernah kita sadari hari ini, bahwa kita setiap hari punya investasi terhadap makhluk akhirat. Jadi besok kita ini kalau pulang ke akhirat disambut sama makhluk akhirat. Karena apa? Setiap hari kita transfer Fatihah, ini kita lupa. Nah inilah maka
Mari kita sama-sama belajar bagaimana mempersiapkan untuk kembali kepada Allah dengan hal-hal yang berjangka panjang. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.